Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam KBM online mata pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 10 semester 2 ya. Jadi di sini adalah babnya tetap bab 1 pertemuan yang keempat untuk kelas 10 semua jurusan. Babnya tetap sama yaitu barisan dan deret. Materi kali ini yang akan dipelajari yaitu barisan geometri. Barisan geometri. Untuk memahami pengertian barisan geometri, perhatikan beberapa barisan bilangan berikut ini. A, 2, 6, 8, dan seterusnya. B, 2, 5, 1, dan seterusnya. C, 1, negatif 2, 4, negatif 8, dan seterusnya. D, negatif 32, 16, negatif 8, 4, dan seterusnya. Pada tiap barisan bilangan di atas, tampak bahwa perbandingan dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Barisan bilangan yang mempunyai ciri seperti itu disebut barisan geometri. Dan perbandingan dua suku yang berurutan itu disebut pembanding atau rasio R. Sebagai contoh, pada barisan yang A ya, 2, 6, 18, rasio adalah U2 banding U1 gitu ya. Berarti 6 banding 2 sama dengan 18 banding 6 sama dengan 3. Yang B, pada barisan 25, 5 dan 1, rasionya adalah R sama dengan U2 banding U1 yaitu 5 banding 25 sama dengan 1 banding 5 sama dengan 1 banding 5. Yang C, pada barisan 1, negatif 2, 4, negatif 8, rasionya adalah U2 banding U1 yaitu negatif 2 banding 1 sama dengan 4 banding negatif 2 sama dengan negatif 8 banding 4 sama dengan negatif 2. Dan yang D, pada barisan negatif 32, 16, negatif 8 dan 4, rasionya adalah U2 banding U1 yaitu 16 banding negatif 32 sama dengan negatif 8 banding 16 sama dengan 4 banding negatif 8 sama dengan negatif setengah. Suatu barisan U1, U2, U3 sampai UN disebut barisan geometri jika untuk tiap nilai N berlaku UN per U N-1 sama dengan R. Dengan R suatu tetapan yang tidak bergantung pada N. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah A dan perbandingan dua suku yang berurutan adalah rasio atau R. Maka rumus suku ke N barisan itu dapat ditentukan dengan cara mengamati pola dari 3 atau 4 buah suku. Yang pertama, perhatikan bagan berikut ya. U1 sama dengan A, U2 A dikali R, U3 A dikali R pangkat 2, U4 A dikali R pangkat 3 sampai UN sama atau A dikali R pangkat N-1. Berdasarkan bagan di atas dapat diterapkan rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sifat-sifat suku ke N. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 adalah
fungsi eksponen dari n yang tidak memuat suku tetapan. Yang kedua, untuk tiap n bilangan asli berlaku hubungan UN per UN-1 sama dengan R. Dengan R adalah rasio. Untuk lebih jelasnya, kalian belajar melalui contoh ya anak-anak. Nih ada contoh. Suku pertama, suatu barisan geometri sama dengan 5. Sedangkan suku ketiganya sama dengan 45. Ditentukan pula rasio barisan geometri ini positif. Carilah rasio barisan geometri. Yang A ya. Yang B, carilah rumus suku ke N. Sedangkan yang C, suku keberapakah dari barisan geometri tersebut sama dengan 1215? Jawab yang A. Diketahui suku pertama adalah 5. Ya, A kan suku pertama. Sedangkan suku kelima sama dengan 45. U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. Sedangkan 45 sama dengan 5 dikali R pangkat 2. Ya. R pangkat 2 sama dengan 9. Ya, ngerti ya maksudnya R pangkat 2, 45 dibagi 5 sama dengan 9. R sama dengan kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi akar 9. Yang namanya akar ada plus minusnya ya anak-anak, yaitu akar dari 9 sama dengan 3. Karena rasio ditetapkan positif maka diambil R sama dengan 3. Yang B, suku ke N. UN rumusnya ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN sama dengan 5 karena suku pertamanya 5. R-nya 3, N pangkat N-1. UN sama dengan 5 dikali 3 pangkat N-1. Itu ya anak-anak. UN sama dengan yang C. Itu rumusnya ya. UN sama dengan 5 dikali 3 pangkat N-1. Itu enggak boleh kalian kalikan ya. Karena yang 5 enggak ada pangkatnya. Sedangkan yang 3 ada pangkatnya. Jadi tetap 5 dikali 3 pangkat N-1. Itu rumus suku ke N-nya. Sedangkan yang C, UN sama dengan 1215. Rumusnya tadi kan 5 dikali 3 pangkat N-1 sama dengan 1215. 3 pangkat N-1 sama dengan 5 pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Jadi 1215 dibagi 5 ya. Dibagi 5 sama dengan 243. Jadi rumus 3 pangkat N-1 sama dengan 243 itu 3 pangkat 5. Jadi kalian cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 243. Kita coret 3 dengan 3 tinggallah N-1 sama dengan 5. N sama dengan 5. -1 pindah ke ruas kanan menjadi plus ya. 5 ditambah 1. Jadi N sama dengan 6. Jadi 1215 adalah suku ke-6. Sekarang kita menginjak ke suku tengah. U1, UK sampai U2K-1. Banyaknya suku yaitu 2K-1. Dan suku tengahnya adalah UK. Suku tengah UK sama dengan A dikali R pangkat K-1 ya, sama dengan akar A pangkat 2 dikali R pangkat 2 pangkat 2K-2 ya.
sama dengan akar A dikali A pangkat A dikali A kali R pangkat 2K-2 sama dengan akar UN dikali U 2K-1. Secara umum kita dapat menyatakan bahwa suatu barisan geometri dengan banyak suku 2K-1 K bilangan asli lebih dari 2, maka suku tengahnya adalah suku ke K dengan UK sama dengan akar UN kali U 2K-1. Supaya lebih jelas tentang suku tengah, marilah kita belajar melalui contoh. Ditentukan barisan geometri 1/8, 1/4, 1/2 sampai dengan 128. Banyaknya suku pada barisan geometri ini adalah ganjil. A. Carilah suku tengahnya. B. Suku keberapakah suku tengahnya itu? C. Berapakah banyak suku barisan itu? Jawab ya. Yang A. Barisan geometri 1/8, 1/4, 1/2 sampai dengan 128. Suku pertama A sama dengan U1 sama dengan 1/8. Sedangkan rasionya R sama dengan 2, yaitu U2 banding U1. Berarti 1/4 dibagi 1/8. Hasilnya R-nya 2. Dan suku terakhir 2K-1 U 2K-1 sama dengan 128. Dengan menggunakan rumus suku tengah, UK sama dengan akar UN dikali U 2K-1 diperoleh UK sama dengan akar 1/8 dikali 128. UK sama dengan akar 16. UK sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi suku tengahnya sama dengan 4. Yang B, berdasarkan hasil A diperoleh UK sama dengan A dikali R pangkat K-1 sama dengan 4. 1/8 dikali 2 pangkat K-1 sama dengan 4 ya. Jadi 1/8 pindah ke ruas kanan, perkalian menjadi bagi ya anak-anak. Jadi 2 pangkat K-1 sama dengan 4 dibagi 1/8 sama dengan 32. 2 pangkat K-1 sama dengan 32 itu 2 pangkat 5. Karena kita mencari angka yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan 2 pangkat gitu ya. Jadi K kita coret 2 dengan 2, tinggallah K-1 sama dengan 5. K sama dengan 5, -1 pindah ke ruas kanan menjadi +1. Jadi K sama dengan 6. Jadi suku tengahnya adalah suku yang ke-6. Yang C, banyaknya suku barisan itu adalah banyaknya suku barisan itu sama dengan 2K-1 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 1 sama dengan 11. Kalau kalian kurang jelas, japri bulika ya. Sisipan di antara dua bilangan real X dan Y, di mana X tidak boleh sama dengan Y, dapat disisipkan sebanyak K buah bilangan-bilangan asli. Sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk suatu barisan geometri. Bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan dapat disusun seperti berikut ini. Antara bilangan X dan Y akan disisipkan XR, XR pangkat 2, XR pangkat 3 sampai dengan XR pangkat K. Bilangan-bilangan yang disisipkan sebanyak K buah. Karena barisan tersebut adalah
adalah barisan geometri, maka perbandingan dua suku yang berurutan haruslah sama dengan rasio R. Dengan menggunakan perbandingan dua buah suku yang terakhir diperoleh hubungan Y per X dikali R pangkat K sama dengan R. Y per X sama dengan R. Jadi R di sini pindah ya, cross kanan bagi menjadi kali ya. R dikali R pangkat K. R pangkat K plus 1 sama dengan Y per X ya. R sama dengan akar pangkat pindah ya menjadi akar pangkat K plus 1 Y per X. Jadi rasio barisan geometri yang terbentuk dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y per X. Catatan, untuk K genap, nilai R yang diperoleh hanya ada satu kemungkinan, yaitu R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y per X. Yang kedua, untuk K ganjil, nilai R yang diperoleh ada dua kemungkinan, yaitu R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y per X atau R sama dengan akar pangkat min K plus 1 dari Y per X. Untuk lebih memahami dari materi yang sudah diterangkan, kita belajar melalui contoh. Carilah nilai rasio dari barisan geometri yang terbentuk jika A. Antara bilangan 1/4 dan 8 disisipkan sebanyak 4 buah bilangan. B. Antara bilangan-bilangan 2 dan 162 disisipkan sebanyak 3 buah bilangan. Jawab yang A ya Nana. X sama dengan 1/4 dan Y-nya sama dengan 8 dan K sama dengan 4 genap. Maka nilai R hanya ada satu kemungkinan, yaitu R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y per X. R sama dengan akar pangkat 5 dari 8 dibagi 1/4. R sama dengan akar pangkat 5 dari 32. R sama dengan 2 ya. Barisan yang terbentuk adalah 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan 8 ya. Yang B, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 162 dan K sama dengan 3 ganjil. Maka nilai R ada dua kemungkinan, yaitu R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y per X atau R sama dengan akar pangkat negatif K plus 1 dari Y per X. Di sini R sama dengan akar pangkat 4 dari 162/2 atau R sama dengan akar pangkat negatif 4 dari 162/2. R sama dengan plus 3 atau R sama dengan negatif 3. Barisan geometri yang terbentuk untuk R sama dengan 3 adalah 2, 6, 18, 54, dan 162. Sedangkan untuk R sama dengan negatif 3 adalah 2, negatif 6, 18, negatif 15, dan 162. Saya ulangi, untuk R sama dengan negatif 3 adalah 2, negatif 6, 18, negatif 54, dan 162. Dari semua yang sudah diterangkan ya tentang barisan geometri, sekarang ada latihan. Di sini ada 3 soal. Tolong kalian kerjakan. Saya kasih batas waktu hari ini sampai dengan
pukul 17.00 ya anak-anak, karena kalau saya menyampaikan sampai pukul 23.59 laporan ke wali muridnya itu kan besoknya, supaya tidak besoknya, karena waka kurikulum kita menyarankan kalau hari ini materi pelajarannya, laporannya juga hari ini, maka kalian tak kasih batas waktu sampai pukul 17.00 harus sudah selesai mengerjakan. Lebih dari itu saya anggap tidak mengikuti materi pelajaran hari ini. Terima kasih. Materi pelajaran hari ini saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.